Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Apa bunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah salat subuh rahimakumullah, santriwan-santriwati, mustami'in-mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia yang memungkinkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang dalam taat, diberikan kesempatan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia wa dunia wal akhirah. Kita juga doakan pada keluarga kita, mudah-mudahan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, orang tua kita, orang tua yang terus menunaikan kewajibannya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Terlebih yang sudah tiada, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas dosa-dosanya, pelipat gandaan atas berbagai kebaikan-kebaikannya, dijadikan kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kita mulai ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rutinitas di Ramadan saya setiap hari ngaji Arba'in Nawawiyah. Terus di hari Ahad kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Karena ini hari Ahad di bulan Ramadan, jadi ngaji dua, Kifayatul Akhyar dan syarah Arba'in Nawawiyah. Tahun ini enggak hanya matangnya, enggak hanya redaksinya, tetapi syarahnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini salah satu ulama Syafi'iyah yang kemudian memberikan syarah atas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, salah satu juga ulama terkemuka di mazhab Syafi'i. Jadi ada dua Imam Nawawi yang kita kenal. Yang satu Imam Nawawi Syaraf bin Yahya, pengarang banyak kitab besar, aslinya Damaskus di Syria, kota Nawa namanya. Yang kedua Syekh Nawawi yang asli Banten, yang juga Imamul Haramain. Yang itu kita ngaji juga di setiap Sabtu pagi, kitabnya Nashaikhul Ibad. Nah sekarang kita awali dulu kitab Kifayatul Akhyar, melanjutkan pelajaran hari Ahad kemarin
Kita sudah masuk bab muamalah, bab fasal fil ijarah. Kemarin sudah kita jelaskan mengenai ketentuan secara syar'i dalam hal akad sewa menyewa. Sewa menyewa itu kan pada hakikatnya jual, tetapi yang dijual bukan barangnya, manfaatnya. Jadi kalau kita nyewakan rumah itu kita menjual manfaatnya. Atas manfaat itu kemudian kita dapat uang sewanya. Demikian juga kalau sewa menyewanya terkait dengan keahlian. Keahlian orang untuk nukang, keahlian orang untuk gambar, keahlian orang untuk mengarsitekin, keahlian orang untuk mendesain, keahlian orang untuk nyopirin, keahlian orang untuk main bola. Itu keahlian-keahlian. Nah, hal-hal yang mubah itu bisa dijadikan objek sewa menyewa. Tapi kalau hal yang diharamkan nggak boleh. Jadi, nyewa untuk mewakili klub, ya, menyewa untuk main bola, ada transfer pemain sampai miliaran, triliunan, itu penghargaan terhadap skills terkait dengan kemampuan. Itu pada hakikatnya adalah jual beli manfaat, jual beli keahliannya, bukan jual beli barangnya. Karena nggak boleh jual beli orang, ya. Jual beli orang itu transfer. Si Ronaldo dibeli oleh Al-Nassr misalnya. Nah, itu bukan orangnya yang dibeli, tetapi skillsnya. Demikian juga pada saat kita mempekerjakan orang, bukan memperbudak. Memang agak tipis nih kalau orang memperbudak itu ya menjual orangnya, menguasai orangnya. Kalau menguasai orangnya bisa dibayar, bisa tidak. Bisa aja dia dibayar, tetapi dibayarnya tidak di dalam kerangka ijarah. Kerangkanya adalah perbudakan. Itu menjadi haram hukumnya. Nah, dari penjelasan kemarin sekarang kita lanjutkan. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini. Tidak batal ijarah sebab kematian salah satu yang berakad. Jadi misalnya seseorang melakukan transaksi sewa menyewa, rukunnya kan harus ada si penyewa, harus ada orang yang menyewa, kemudian sepakat harga. Itu rukun ijarahnya. Begitu salah satu meninggal, ini tidak batal akadnya, tetap lanjut. Dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan kepada ahli warisnya. Tetapi watabtulu bitalafil ainil mustajarah. Tetapi bisa batal dengan rusaknya barang yang disewakan. Misalnya dia nyewa kontrakan selama setahun. Dalam perjalanan 6 bulan ini rusak. Entah itu roboh atau kena gusur dan lain sebagainya, maka itu batal akadnya. Dia harus membangun kesepakatan. Jadi nggak bisa, itu kan sudah. Sementara manfaatnya ini kan nggak bisa dipakai sudah. Nah, begitu rusaknya ain al-mustajarah itu batal. Idza mata ahadul mustajiraini, apabila salah satu di antara orang yang berakad dalam akad ijarah, wal ain al-mustajarah baqiyatun, sementara barang yang disewakan itu tetap, lam yabtulil aqdu, tidak batal akadnya. Li'annal ijarata, karena ijarah itu aqdu muawadah, akad pertukaran, ala syai'in, atas sesuatu, yaqbalu an-naqla, yang menerima perpindahan. Walaisa li ahadil muta'aqidaini faskhuhu, maka enggak boleh, enggak ada ruang salah satu di antara orang yang berakad itu membatalkannya bila udhrin, tanpa uzur. Begitu sudah deal, misalnya sewa menyewa, ini sudah deal, sudah akad, sudah dibayar, sudah ditempati, nggak bisa dikeluarkan semena-mena,
di luar waktunya, kecuali ada kesepakatan dua pihak. Jadi nggak bisa mentang-mentang punyanya. Begitu sudah terjadi akad ijarah, maka manfaatnya itu sudah berpindah kepada orang yang menyewa selama masa sewa. Begitu sudah selesai, misalnya lewat sehari, orang yang punya minta keluar, ya boleh. Ya cuma kan kadang sisi kemanusiaannya ada. Sebagaimana juga sisi pengetahuan yang menyewa juga harus memahami. Begitu selesai, ya jangan entar-entar juga gitu kan. Ini masih berkemasnya sampai sebulan misalnya. Padahal sebulan itu bisa dimaterialkan. Fala tabtulu bimauti ahadil muta'aqidaini kal bai'i, maka enggak batal sebab matinya salah satu orang yang berakad sebagaimana akad jual beli. Fa idza matal mustajir qama warithuhu maqamahu. Apabila orang yang menyewa itu yang meninggal, maka ahli warisnya menduduki kedudukannya fistifa'il ma'qud alaihi, di dalam menyempurnakan atau menunaikan perikatannya. Misalnya sewa menyewanya dengan bayarnya tunda. Begitu sudah waktunya jatuh tempo, ternyata yang menyewa meninggal, maka bukan berarti sudah selesai tanggungan, itu pindah bagian dari apa yang menjadi tanggungan dan harus ditunaikan oleh ahli waris. Kalau ahli waris nggak mau bayarin, diambilkan dari harta tilkahnya, harta waris yang punya orang yang meninggal itu. Makanya seringkali kita jelaskan, harta orang yang meninggal itu sebelum berpindah kepada ahli waris itu harus digunakan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan tajhizul janaisnya. Jadi kalau toh misalnya beli kain untuk kepentingan bungkusnya, beli kapling untuk kepentingan nguburnya, misalnya kalau memang membutuhkan expenses, membutuhkan biaya dan nggak ada yang mau membiayai, diambilkan dari hartanya. Kemudian yang kedua, menunaikan hutang-hutangnya, termasuk kalau dia punya hutang sewaan ini. Jadi dia statusnya menjadi sewa, bukan statusnya menjadi utang kewajiban yang harus ditunaikan, bukan berarti udah batal, selesai dengan meninggalnya, selesai, enggak. Nah, baru kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat-wasiatnya. Nah, utang itu ada kalanya hutang kepada Allah, ada kalanya hutang kepada sesama. Kalau utang kepada Allah, misalnya belum zakat, kemudian ada yang mau haji, jadi itu harus ditunaikan. Pernah suatu saat sahabat bertanya, saya ini punya orang tua yang sudah sepuh, berniat haji tapi enggak keturutan, apakah saya menggantikan kedudukannya untuk mengqadha'nya, untuk menghajikan orang tua saya? Jawab Rasulullah SAW dengan diplomatis, ara'aita, tahukah kamu, ingkana alaihi dainun, apabila dia punya tanggungan utang, afa anta qadiyahu, apakah kamu akan menunaikannya? Jawaban anaknya, oh iya, saya kan mendengar penjelasan Rasulullah SAW bahwa utang seseorang itu akan menjadi beban di dalam kehidupan setelah kematiannya sampai ditunaikan. Saya sebagai anak dalam rangka birrul walidain pasti ingin orang tua saya nggak punya beban dan saya akan tunaikan utang-utang orang tua saya, bagian dari bakti saya kepada orang tua. Rasulullah menjawab, fadainullahi ahaqqu an tuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi utang kepada Allah, bayar zakat, bayar fidyah kalau ada,
bayar nazar itu juga kewajiban. Kalau ada nazar yang belum ditunaikan, kemudian ada kewajiban-kewajiban lain terkait dengan hak adami, utang-utang itu ditunaikan, baru kemudian pindah ke ahli waris. Fala tabtulu bimauti ahadil muta'aqidin. Wa in matal mu'jir, apabila yang menyewakan yang meninggal, tarakal ma'jur fi yadil mustajir ilang qidai al muddah, maka barang yang disewakan tetap dalam penguasaan orang yang menyewa. Jadi nggak bisa langsung dieksekusi, kecuali ada kesepakatan. Misalnya orang yang menyewakan, yang punya rumah meninggal, dalam rentang rumahnya itu masih tersewakan, nggak boleh ahli warisnya langsung mengeksekusi hanya karena kematian orang yang empunya dan sudah pindah kepada ahli waris. Karena pada hakikatnya dalam rentang masa sewa itu yang punya juga sudah kehilangan manfaat dalam rentang waktu masa sewanya. Begitu yang punya meninggal, pindah ke ahli waris juga belum punya hak untuk memanfaatkan. Karena apa? Karena itu sudah dijual manfaatnya ya, dijual manfaatnya. Kecuali si ahli waris mendatangi si penyewa setuju. Nah itu ada saling ridho antara keduanya. Bisa dengan kompensasi, bisa dengan tidak, gimana caranya, yang penting ada kesepakatan para pihaknya. Tetapi secara hukum asal, begitu sudah ada penyewaan, salah satu di antara orang yang menjalin perikatan sewa menyewa itu meninggal, itu tidak batal. Nah, penjelasan tidak batalnya itu seperti ini. Begitu orang yang menyewa meninggal, dia punya tanggungan, tetap wajib memenuhi tanggungannya. Orang yang menyewakan meninggal masih masa sewa, nggak boleh langsung diambil alih oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam. Walau talafal ainul mustajarah, seandainya harta yang disewa tadi itu rusak, seperti misalnya nyewa kendaraan unta misalnya, biangkanat dabah famatat, kemudian mati ontanya itu, aukanat ardon fagharaqat, atau nyewa tanah kemudian kena likuifasi atau bencana, au thauban fahtaroko, atau nyewa pakaian kemudian kebakar, nazara in kana dzalika qablal qabdi au ba'dahu walam tamdi muddatan al ijar walam tamdi muddatun limithliha ujrah in fasakhatil ijarah. Dilihat apabila ini sebelum qabd, sebelum menyerahkan, dan juga belum ngasih biaya sewa, infasakhotil ijarah. Jadi sudah deal tapi barangnya belum diterima, uang juga belum dibayarkan, infasakhotil ijarah, maka fasah itu rusak. Jadi enggak lanjut itu akad ijarah. Wa in talafat ba'dal qabdi wa ba'da mudhi muddatin limithliha ujrah in fasakhatil ijarah fil mustaqbal li fawatil ma'qud alaihi. Apabila rusaknya setelah penyerahan dan setelah lewatnya masa sekira sepantasnya memberikan sewa, uang sewa, itu infasakhatil ijarah fil mustaqbal, maka rusak hukum ijarahnya yang ke depan, artinya pas masa rusak itu yang batal. Yang lampau misalnya rumah disewakan selama 1 tahun,
kemudian dipakai 5 bulan. Ini bayarnya nanti. Maka pada saat 5 bulan terpakai, dia harus membayar sewanya. Sisanya karena sudah nggak mungkin bisa dipakai karena rusak, maka itu gugur. Artinya kalau bayarnya setahun 10 juta, 5 bulan diekuivalenkan 4 juta misalnya, dia punya kewajibannya 4 juta itu. Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan, dan enggak ada tanggungan atas orang yang menyewa kecuali dengan kesembronoan. Jadi kalau ada rumah disewa kemudian bocor-bocor misalnya, atau karena ada angin topan kemudian rumahnya tersingkap rusak, atau ada gempa kemudian roboh, orang yang menyewa tidak menanggungnya. Kecuali sembrono, nyewa motor dibuat ugal-ugalan, lampu merah ditabrak, semua ditabrak, kemudian ngebut dari kecepatan yang patut, begitu nabrak dia nanggung. Nah ini yang berikutnya, wal ju'alah. Wal ju'alatu jaizatun wa hiya ayyashtarita ala raddi dhallatihi iwadan ma'luman. Ini pasal tentang sayembara. Sayembara, siapa yang bisa jawab ini nanti dapat hadiah sepeda. Nah, misalnya itu akadnya akad ju'alah. Kalau akad ijarah ini udah jelas nih, jenis pekerjaannya, kemudian fee-nya. Tapi kalau akad ju'alah tergantung kesuksesan pekerjaan. Nah, tergantung kesuksesan pekerjaan. Bisa aja dia sudah modal untuk mengerjakan sesuatu, tapi pekerjaannya nggak ada, nggak memenuhi syarat. Berarti dia nggak dapat apa yang dipersyaratkan, maka dia nggak dapat hadiah, nggak dapat fee. Beda halnya dengan akad wakalah, akad perwakilan. Kalau akad wakalah itu adalah satu jenis pekerjaan mewakili, sudah didefinitifkan pekerjaannya. Misalnya saya nitip minta tolong pergi ke kantor pos. Begitu nyampe ke kantor pos, ternyata kantor posnya tutup. Dia tetap harus dapat fee karena tugas dia mewakili dia pergi ke kantor pos. Tapi beda kalau akad ju'alah. Siapa yang bisa nganter surat ini sampai ke lokasi, dia akan dapat hadiah dari saya. Saya dapat ngasih fee. Ternyata dia udah pergi ke kantor pos, pergi kan alamatnya nggak ada, nggak ketemu orangnya, dia nggak dapat karena jenis pekerjaannya tidak dituntaskan. Nah itu bedanya antara akad ju'alah dengan yang lain. Wal ju'alatu atau wal ja'alatu jaizatun, akad ja'alah itu boleh. Ini agak sedikit menyimpang dari hukum umum, yang diakadkan itu kan harus jelas. Nah sementara ja'alah ini dasarnya adalah keberhasilan pekerjaan, apapun dan bagaimanapun dia bisa melakukan pekerjaannya. Misalnya siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang. Kan ada kalanya orang 3 hari 3 malam kerja nyari, ada kalanya nggak nyari, kebetulan ketemu aja di sebelahnya. Ini nanti yang dapat fee orang yang nggak kerja apa-apa yang tiba-tiba ketemu, sekalipun yang satunya mengeluarkan biaya, maka dia nggak bisa diklaim. Saya kan sudah muter nyari biaya, minimal gantilah ongkosnya. Nggak bisa, karena akadnya adalah atas jenis prestasi yang dia dapatkan. Wahia akad ju'alah itu ayyashtarita, mempersyaratkan ala raddi dhallatihi, misalnya untuk mengembalikan barang hilang atau yang sejenisnya yang dipersyaratkan, iwadon dengan ganti makluman yang diketahui.
Fa idza raddaha, apabila dia sudah memperoleh apa yang dipersyaratkan tadi, istahaqqa dzalikal iwada, maka dia memperoleh hak untuk mendapatkan ganti al-masyrut yang dipersyaratkan. Al-ja'alatu bi fathil jim, dengan fathahnya jim wa kasriha atau al-ji'alah. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala, dan dasar kebolehan akad ju'alah ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surah Yusuf. Ini cerita Nabiullah Yusuf pada saat setelah suksesnya. Jadi setelah jadi raja. Jadi pada saat masa kecil dia diiriin sama saudaranya, diajak pergi, ternyata ditinggal. Ngiri karena kok istimewa sekali di hadapan orang tuanya. Sampai singkat cerita Nabiullah Yusuf jadi pembesar, didatanginlah saudara-saudaranya yang belum tahu, kemudian mencari cara untuk bisa ketemu dengan ayahnya. Nah, ini dibuat sayembara. Waliman jaa bi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan barang siapa yang datang menemukan mahkota raja, piala raja, itu dimasukin di gandumnya, wa ana bihi zaim, saya yang akan, waliman jaa bi himlu ba'ir, waliman jaa, dan bagi siapa saja datang bihi dengan piala raja, himlu ba'ir, nanti akan dapat hadiah makanan, bahan makanan yang setrek lah gitu kan, setrek himlu ba'ir, sesuai dengan beban onta satu, ya banyak, satu truk lah sekarang ya. Wa kana ma'luman, dan fee-nya disebutkan secara eksplisit. Wa fi sahihain haditsul ladir, dan di dalam hadis sahih juga ada riwayat yang sejenis. Wallahu a'lam. 5.30. Kita sekarang pindah kitabnya. Nanti pertanyaannya nyusul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-25. Nah, yang pegang kitab santriwan-santriwati, al hadisul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Ini hadis yang agak panjang. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwa sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya. Ini para sahabat itu juga ada kelompok-kelompok gitu. Ada kelompok tajir, ada kelompok biasa, ada kelompok yang pinggir gitu. Kelompok secara sosial ekonomi. Nah, ini kebetulan yang sosial ekonominya kelas menengah ke bawah. Ini tanya, agak sedikit komplain gitu ketika Rasulullah menjelaskan mengenai keutamaan sedekah, kemudian mentasarrufkan hartanya untuk fisabilillah. Qalu, kemudian ini bertanya, kelompok manusia, ananasan ini kelompok the heaven nih. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ini orang-orang tajir nih, konglo sahabat yang konglo ini, dia pergi melenggang kaki dengan banyak pahala ya Rasulullah, gitu kan. Terus gimana kita? Padahal yusholluna kama nusolli, mereka sholat bareng kita di sini sholatnya, sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka mampu sedekah yang kami enggak bisa. Kan susah ini ya Rasulullah. Gimana kita suruh
meninggikan diri dari mereka. Oh, modalnya beda. Nah, kira-kira begitu. Kita sholat bareng, sholat bahkan lebih banyak saya, gitu kan. Puasa bisa aja lebih banyak saya. Tapi mereka sedekah bifuduli amwalihim, dengan harta-harta mereka. Nah, ini mungkin setengah komplain atau ya minta nasihat gitu. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Jawabnya bukan salah sendiri harus kaya, enggak. Ini jawabnya kearifan Rasulullah SAW. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Santai aja, woles saja bro, gitu kata. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan lakum bagi kalian mata soddakun, jalan-jalan yang banyak yang kamu bisa bersedekah. Artinya sedekah itu bukan cuma harta, gitu kan. Inna bikulli tasbihatin sodakotan. Sesungguhnya dalam setiap tasbih yang kamu bacakan itu menjadi sodakoh yang setara dengan orang kaya memberi hartanya untuk kepentingan sodakoh. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan sesungguhnya setiap takbir yang kita agungkan untuk asma Allah itu juga shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid yang kita baca sebagai pujian keagungan Allah itu juga sedekah. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Pokoknya zikir alhamdulillah saja itu sudah cukup. Ya, tapi kita lagi susah masa alhamdulillah Ustaz. Iya. Kalau kita susah baca alhamdulillah, itu mensyukuri ada yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah kita tidak sampai pailit. Nah, gitu kan. Begitu kita sakit kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masih ada kemarin orang tabrakan nggak cuma sakit, meninggal. Nah, syukurnya atas nikmat yang diberikan, bukan syukur atas celakanya orang. Misalnya ada orang meninggal, innalillah walhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Berarti seneng melihat orang meninggal. Ini kan kadang bisa salah paham juga, tapi jangan kenceng-kenceng juga kali. Begitu ada orang meninggal, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya ini syukur kita masih diberikan kesempatan hidup, sehingga ada kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Orang meninggal sesoleh apapun akan menyesal. Sesoleh apapun menyesal apa? Menyesal kok enggak kemarin saya meningkatkan ibadah. Itu udah pasti itu. Apalagi orang yang enggak baik gitu. Yang baik aja akan menyesal kok enggak meningkatkan kebaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasholihin. Seandainya ditunda saja 5 menit. Nah, mungkin transaksi sama malaikat. Tunda dulu 5 menit, balikin dulu nafas saya gitu. Balikin dulu roh saya. Niscaya saya akan hibahkan semua hartaku. Oh, ya. Ya, tapi kan enggak mungkin. Laula itu tamanni. Mana tadi? Tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah, dan dengan setiap tahlil yang kita bacakan adalah shadaqah. Wa amrin bima'rufin shadaqah, dan perintah terhadap yang ma'ruf itu juga shadaqah. Wa nahyin an mungkarin, dan melarang kepada kemungkaran itu shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam kemaluan salah satu di antara kalian juga shadaqah. Nah, ini tambah pusing lagi nih nanti sahabat. Qalu, langsung interupsi. Nah, ini begitu tasbih shadaqah, tahlil shadaqah, takbir shadaqah, amar ma'ruf nahi mungkar shadaqah. Pada saat Rasulullah menerangkan
di dalam kemaluanmu itu juga sedekah. Qalu kemudian nanya lagi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah satu di antara kami kalau berhubungan suami istri melampiaskan hasrat syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajr, di dalamnya juga ada pahala, jadi ada sedekahnya juga. Qala, Rasulullah menjawabnya juga retoris, nggak langsung iya. Ara'aitum, tahukah kamu, law wada'aha, kalau seandainya salah satu di antara kalian itu meletakkan kemaluannya fi haram, di tempat yang haram, akana alaihi wizrun, apakah dia punya dosa? Jawabnya iya. Fakadzalika, maka demikian juga, idza wada'aha fil halali, apabila ditempatkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka itu bisa memperoleh pahala. Nah, yang mubah saja itu bisa berubah menjadi ibadah. Yang mubah aja bisa menjadi kebaikan kalau diniatkan secara baik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ad-dusur bi dhammid dal jam'u dasr bi fathiha wa huwa al-malul katsir. Tadi ahlud dusur itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak, orang tajir, orang konglo ya. Di zaman Rasulullah SAW itu juga banyak konglonya, tapi nggak ada yang oligarki. Konglo yang sahih, yang dermawan, bahkan khalifah sendiri orang kaya-kaya. Ada Khalifah Utsman yang terkenal sangat-sangat kaya, bahkan kekayaannya masih ada sampai hari ini. Jadi wakafnya Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu masih terus bermanfaat dan mengalir pahalanya. Rasulullah SAW sendiri juga orang tajir, orang pengusaha, kemudian kongsi dagang antara investor dengan pengusahanya. Sebelum menikah dengan Sayyidatina Khadijah kan mitra bisnis. Khadijah sebagai pemilik modal, Rasulullah SAW sebagai pengusahanya. Bisnis ekspor impor, rihlat asyita wa shaif, menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk ukuran waktu itu, dan punya harta yang cukup banyak. Bahkan diriwayatkan mas kawin yang dibayarkan itu sekarang mungkin ekuivalennya bisa miliaran ya. 100 ekor unta, kendaraan terbaik kan. Unta itu kalau kendaraan selevel Avanza itu keledai, kalau unta itu selevel Velfire atau selevel Alphard itu kan. Kalau Alphard senilai sekarang berapa itu? Berapa Pak Sarwadi yang tahu nih Pak Sarwadi? 1 miliar misalnya ya, taruhlah 1 miliar nih, 1 miliar yang tipe biasa mungkin ya. Kalau 100 unta itu kan berarti 100 miliar. Ini ada orang tua yang pengen anaknya dilamar sama lelaki yang mas kawinnya 100 miliar gitu. Itu pasti udah heboh itu. Mas kawin 10 miliar aja udah heboh. 100 miliar nih bisa Sultan Andara kalah. 100 miliar gitu kan. Tetapi Rasulullah tidak meletakkan harta dunia itu di hatinya. Begitu wafat ya sudah, enggak meninggalkan harta. Yang ditinggalkan adalah
ajaran agama, risalah nabawiyah, saya nggak meninggalkan kecuali dua hal kan, sunnah Al-Quran dan juga sunnah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya nggak meninggalkan kecuali dua hal. Dua hal ini kalau kamu pegang nggak akan tersesat selamanya. Nah, itu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa fi hadzal haditsi fadilatut tasbih wa sairul azkar. Dan di dalam hadis ini memuat keutamaan bacaan tasbih dan berbagai jenis zikir yang lainnya. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, dan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ihdharun niyyati fil mubahat, dan menghadirkan niat yang baik dalam aktivitas yang asalnya mubah. Makan hukumnya mubah, tapi dengan niat yang baik bisa menjadi sunnah dan ibadah. Kerja hukum asalnya mubah, tetapi dengan niat yang baik dia bisa menjadi ibadah. Jadi ini terkait dengan penjelasan di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi niat itu akan menentukan nilai sebuah perbuatan, apakah dia menjadi amal ukhrawi atau hanya sebatas amal duniawi. Sekalipun pekerjaannya pekerjaan ukhrawi, sholat kita ini kan pekerjaan ukhrawi, puasa kita pekerjaan ukhrawi, tapi dia bisa berubah hanya sekedar pekerjaan duniawi, bisu'in niyah, dengan niat yang nggak bagus. Kita nggak usah mempedulikan apakah niatnya baik apa enggak. Kalau kita kan melihatnya pada zahirnya, tetapi batinnya masing-masing individu kita bisa mengukur. Kalau pekerjaannya pekerjaan hubungan kita dengan Allah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hubungan pekerjaannya dengan sesama manusia, kita nilainya adalah sejauh mana manfaatnya. Kalau soal niat hatinya, udah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oh, mau nyumbang itu riak biar dipilih. Kalau riak biar dipilih kita nggak tahu. Tetapi apakah manfaat dan cara yang dilakukan itu benar? Jadi cara dan asalnya tentu ya. Asalnya benar, caranya benar. Kayak orang mau bantu ngaspal. Manfaat untuk sesama. Soal niatnya biar dipilih nggak ikhlas, nanti akan ketahuan. Begitu nggak kepilih, diambil lagi nggak aspalnya. Jadi soal niat. Tapi kalau urusan sosial kemasyarakatan, patokannya adalah kemanfaatan. Makanya kalau ada sedekah, orang niatnya ikhlas apa enggak begitu penting bagi kita. Dan bahkan dimungkinkan juga orang sedekah dengan syarat diumumin di masjid. Ya umumin aja, umumin juga nggak bayar kan. Apalagi sedekahnya banyak. Jadi mau bangunin masjid 3 lantai, kalau perlu dia tanda tangan gede juga nggak apa-apa. Itu difasilitasi gitu. Karena kuncinya adalah manfaat. Jadi niat kemanfaatannya. Urusan niat itu personal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu dilatih. Dalam hal sedekah, ajaran keagamaan juga dimungkinkan fisiri wal alat. Sedekah rahasia, sedekah terang-terangan. Belum tentu yang terang-terangan itu lebih belum tentu orang yang sembunyi-sembunyi itu lebih ikhlas dari yang terang-terangan. Belum tentu. Itu ngasih pelan-pelan itu, saya akan ikhlas. Tapi pada saat ikhlas itu cuma 50 perak gitu kan, kelunding gitu. Sementara yang gede diumumin, dia memang ikhlas. Tujuannya apa? Tujuan memotivasi. Misalnya kan mungkin juga
bikin apa namanya kayak semacam kontes gitu, kontes sedekah. Kan beberapa event begitu dikumpulin untuk kepentingan donasi kemanusiaan, misalnya ngundang para penggede, para konglomerat datang, misalnya alhamdulillah ini gimana kita nyumbang bangun masjid, saya nyumbang sekian, berani berapa. Nah itu kan dibuat lomba-lomba. Kadang ada yang terpaksa juga nggak enak nih masa saya cuma segitu jabatan lebih tinggi, ya nggak apa-apa, itu untuk menstimulasi. Wa fihi dalilun. Nah di dalam hadis ini juga dalil ala jawazi su'alil mustafti an ba'di ma yakhfa ilmuhu minad dalil. Bolehnya bertanya terhadap sesuatu yang enggak difahami secara utuh. Tadi itu ada perasaan yang mengganjal pada saat Rasulullah SAW menerangkan soal keutamaan sedekah. Sementara ada yang aduh saya enggak bakal memperoleh keutamaan, kan ganjal. Nah sahabat memberanikan diri tanya. Nah ini sekaligus juga pelajaran, nggak usah dibatin kalau ada masalah-masalah, nanti jadi udun, jadi bisul nanti kalau ditahan. Wa qauluhu wa amrun bima'rufin shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah isyaratun ila thubuti hukmi shadaqah fi kulli fardin min afradi al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akid minhu fit tasbih wa ma dzukira ba'dahu li'anna al-amra bil ma'ruf wa nahyu anil munkar fardu kifayah. Di dalam hadis ini ditegaskan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sebagai sedekah, isyarah hukum sedekah di dalam setiap kita punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Li'annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah wa qad yata'ayyan, dan sudah definitif, bi khilafi al-azkar allati taqa'u nawafil. Qala ba'dul ulama yazidu thawabul fardi ala thawabin nafli sab'ina darajah wasta'nasa lahu bihadis. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam fi bud'i ahadikum shadaqah, yang terakhir di dalam kemaluan salah satu di antara kalian ada sedekah, bidammil ba wa yutlaqu alal jima'. Maksudnya fi bud'i ahadikum adalah hubungan suami istri. Itu ada sedekahnya. Waqad taqaddama annal mubahat, dan sudah terdahulu bahwa yang mubah tasiru bin niyati ta'at, berubah sebab adanya niat menjadi ketaatan. Fal jima'u, maka hubungan suami istri, yakunu ibadatan, menjadi ibadah, idza nawa bihil insan, apabila seseorang niatnya dalam hubungan suami istri itu qadaul haq zaujiyah, menunaikan kewajiban hubungan suami istri, wa muasyaratiha bil ma'ruf, dan menggaulinya secara baik, au talabu waladin sholih, atau ikhtiar untuk melahirkan anak yang soleh, au i'fafi nafsihi au zaujatihi. Wallahu a'lam bissawab. Jam 6. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini yang terakhir ini ya, hubungan suami istri tanyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai kesempatannya. Pertanyaannya simpel Pak Yai. Di syukuran yang pertama tadi, apabila orang tua mempunyai kewajiban dan sudah meninggal, anaknya bisa menyelesaikan kewajibannya. Bagaimana jika sebaliknya, satu ketika orang tuanya sudah tidak ada, misalnya salah satunya si anak ingat punya utang ke orang tua yang sudah meninggal. Mungkin kalau salah satu orang tuanya masih ada, apakah bisa ditunaikan atau memang bisa ditunaikan ke salah satu orang tua yang masih ada. Tapi bagaimana bila kedua orang tuanya sudah meninggal dan si anak baru tahu berapa saat kemudian kemana dia menyelesaikan
kedua, sewa menyewa, kalau tadi ada kejadian yang rusak berat atau force majeure, akad bisa batal karena manfaatnya sudah tidak bisa digunakan. Kalau kerusakannya kecil, Pak Yai, hanya sekedar bocor-bocor tapi mengganggu kenyamanan si penyewa, bisa jadi si penyewa bisa menyelesaikan ataukah dia melaporkan ke pemilik. Sebetulnya hukum fikih yang benar, kewajiban mengatasi masalah itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu aja, pendek. Yang pertama, kalau anak punya utang dengan orang tuanya yang kemudian orang tuanya meninggal, sebagaimana juga ada orang lain punya utang kepada orang yang kemudian baru diketahui meninggal ternyata, itu jadi piutang kan. Piutangnya orang yang meninggal. Piutang itu harta. Nah, berarti dia masuk kategori barang yang diwariskan. Kan nggak mungkin kita bayar ke orang yang udah meninggal. Hartanya yang sudah ada saja kan nggak dibawa. Berarti itu menjadi barang tirkah. Jadi bisa aja piutangnya itu ada di anak dalam kasus contoh masalah. Nah, utangnya berapa disampaikan kepada ahli waris untuk dibagi. Sebagaimana juga orang lain punya utang kepada orang yang meninggal. Ini sama halnya, kalau orang yang meninggal punya tanggungan juga harus ditunaikan. Orang yang hidup punya tanggungan kepada orang yang meninggal juga harus ditunaikan. Nah, menunaikannya kepada siapa? Nanti kepada ahli waris. Itu haknya ahli waris jadinya. Asalnya nggak diketahui, ternyata dia orang yang meninggal ini punya piutang yang banyak, misalnya 2 triliun misalnya, punya saham. Nah, itu wajib ditunaikan, diserahkan untuk siapa? Ya untuk ahli waris. Bagaimana cara pembagiannya? Ya tadi itu 4 tahap tadi. Awalnya nggak diketahui dia punya harta, akhirnya diambilin dari mana gitu. Tapi kalau statusnya ngutang ya harus dibalikin untuk nutupin ini. Gitu sederhananya ya, udah bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, kalau orang nyewa kemudian barang sewaannya rusak, maka infasah ya, batal ya akadnya. Kalau rusak ringan sebatas karena ditempatin, itu tanggung jawab orang yang nempatin. Itu kan secara umum bisa difahami, nafkah untuk kepentingan tempat tinggal ya orang yang tinggal menjadi bertanggung jawab. Misalnya kotor dibersihkan, lampu mati diganti. Nah, kecuali hal-hal yang besar tadi. Kalau hal-hal yang medium atau umumnya ini bisa ke yang punya, bisa ke yang menyewa, maka itu harus dijelaskan menjadi term and condition pada saat akad sewa menyewanya, akad ijarah. Kepentingannya apa? Biar ada kejelasan para pihak mengenai hak dan juga kewajibannya. Kalau disepakati misalnya segede apapun itu tanggungan yang nyewa, termasuk juga ngecat misalnya, terima bersih keluar bersih misalnya, ya itu yang harus ditunaikan, itu harus ditunaikan. Tapi kalau enggak ya kembali kepada adat, kepada umumnya orang menyewa. Kalau lampu punya tanggungan yang nyewa, jangan sampai kemudian begitu selesai semua diambil, lampunya gelap semua. Ada juga yang begitu. Iya, jangan sampai begitu. Wallahu a'lam. Monggo Pak Naryo.
Ada ibunya kayaknya di belakang. Terkait dengan sewa menyewa tadi, ini seandainya ada transaksi sewa menyewa rumah ya, untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, baru berjalan misalkan 1 bulan, si pemilik rumah tadi meninggal. Nah, jadi dijelaskan sewa menyewa tetap jalan gitu ya sampai 3 tahun. Nah, seandainya nih ahli waris tadi kan ingin mau langsung membagi harta warisnya. Nah, pertanyaannya apakah pembagian ahli waris tadi, harta waris tadi bisa langsung diskusi atau harus menunggu 3 tahun kemudian sampai masa sewa itu selesai. Nah, kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sultan juga ya di Madinah atau di Mekah. Nah, Di Mekah. sebenarnya kan saya sering dengar itu kondisi Nabi itu sering prihatin ya, sampai misalnya suatu hari nggak ada makanan, kemudian beliau yang puasa sunnah, kemudian sampai perutnya diganjel-ganjel batu gitu kan. Pertanyaannya, mulai kapan sih Nabi itu jadi tajir gitu ya, jadi sultan gitu? Iya, terima kasih. Mulai kapan Nabi tajir? Mulai muda. Sejak muda itu tajir itu. Jadi dari usia belasan kan beliau ditempa usaha peternakan, usaha pertanian, usaha perniagaan. Itu usaha yang ditempa secara langsung oleh mentor-mentor hebat kan, mentor pamannya, mentor kakeknya, mentor mitra-mitra bisnisnya. Nah, setelah Nabiullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, nah itu untuk kepentingan dakwah dan melepaskan harta dan tidak menempatkannya di dalam dada, di dalam hati. Nah, ini posisinya ya. Bahkan pada saat sebelum wafat pun Rasulullah SAW mewanti-wanti, anak keturunanku itu enggak punya hak untuk bagian zakat. Karena ini soal iffah, soal kehormatan keluarga. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW enggak menggantungkan diri pada harta, enggak juga kemudian ini juga menghilangkan tuhmah bahwa keberadaan Rasul sebagai pemimpin itu enggak ngejar harta, kira-kira begitu, enggak ngejar kedudukan. Jadi ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena pamrih memanfaatkan kekuasaannya, kepemimpinannya itu. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Oh, eksekusi barang sewaan ya. Misalnya ada orang menyewakan rumah selama 3 tahun. Dalam rentang masih masa sewa, orang yang menyewakan meninggal. Kemudian ahli warisnya mau membagi. Gimana? Membagi nggak apa-apa, sudah bisa definitif, tetapi hak masa sewanya harus ditunaikan. Jadi misalnya barang yang disewa tadi, rumahnya bisa dialihkan sudah kepemilikannya dari yang punya ini kepada ahli waris, atau kuantifikasi, dinilai kalau toh itu nanti ahli waris bagiannya siapa, atau bagian bersama tetap nanti dinilai berapa harga jualnya, didistribusi secara merata sesuai dengan bagian ahli waris, oke. Tetapi nggak bisa langsung dieksekusi karena manfaatnya masih terbeli gitu, manfaatnya masih tersewakan. Kecuali itu orang yang menyewa diundang, ini udah butuh misalnya, ini gimana? Saya sebenarnya udah butuh ini, mau dijual misalnya. Nah, kalau orang nggak setuju, ya ini yang tetap punya hak. Tapi kalau udah setuju dengan atau tanpa kompensasi, maka atas dasar persetujuan dan kesepakatan itu yang dipegang. Tetapi hukum asalnya
si penyewa punya hak dan akad yang tadi nggak batal nih. Jadi itu yang dipegang. Secara hukum positif pun juga begitu. Begitu ada sewa menyewa dituangkan, ini nggak batal. Nah ini untuk kepentingan apa? Menjamin kepastian. Jangan sampai kemudian ada penzaliman satu dengan yang lain. Sebaliknya juga kalau yang sini menyewa, bayarnya tunda, meninggal yang nyewa. Orang ahli warisnya punya kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban bayarnya itu. Jadi dua pihak juga yang punya kewajiban. Begitu akadnya jalan, maka kalau sini punya kewajiban harus ditunaikan, yang sini punya kewajiban juga harus ditunaikan. Yang sini punya hak harus dijaga, yang sini punya hak juga harus dijaga itu. Karena begitu sudah akad sewa selama 3 tahun, maka hak pemanfaatannya berpindah di sini. Hak pemanfaatannya berpindah di sini. Itu yang dijaga di dalam transaksi fikih Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang hutang ke saya, rumahnya lumayan. Ini beneran ya? Benar. Oke. Itu beberapa tahun yang lalu, Ustaz. Oke. Cuma ditagih susah. Akhirnya saya nadar, kalau misalkan ini bisa ditagih, akan melakukan sesuatu. Oke. Sampai sekarang nggak bisa ditagih, orang udah ada. Hukumnya gimana? Tanda saya. Oke. Aja saya. Orangnya masih ada apa? Kayak udah meninggal, dicari juga susah, Ustaz. Oh, dicari juga susah. Oke. Terima kasih, Ustaz. Oke. Ada 2 tema terkait dengan pertanyaan ini. Tema yang pertama adalah soal utang piutang, kemudian yang kedua nazarnya ya. Yang pertama soal utang piutang ini terus menjadi tanggungan sampai ditunaikan atau dibebaskan. Nah ini ya. Baik yang menghutangi maupun yang dihutangi. Jadi kalau dalam contoh kasus tadi kita menghutangi kemudian dengan syarat misalnya ya, syarat nanti dibayarnya tanggal sekian, ternyata ada wan prestasi, kita punya hak untuk nagih sesuai dengan syarat yang sudah disepakati. Kalau ternyata dia ada masalahnya, maka fanadhiratun ila maisarah, maka karena akad utang piutang itu dasarnya adalah tabarruk, tolong menolong. Jika dilihat ada kesulitan banget, maka fanadhiratun ila maisarah, diharapkan bisa menunggu sampai dia longgar. Ini dari pihak yang pemberi piutang. Pemberi piutangnya ini kan karena atas dasar ta'awun nih, nolong memang desainnya kan. Nggak boleh juga akad nolong digunakan kesempatan nyari keuntungan. Itulah yang diharamkan secara keras akad riba itu. Jadi utangin dengan nganakin gitu. Karena umumnya orang hutang butuh. Beda halnya kalau yang produktif itu pada hakikatnya Islam mendesain akad yang bukan lewat utang, tapi akadnya akad kerjasama. Sebenarnya tinggal men-switch on sedikit saja. Cuma akan berdampak secara serius di dalam akad syariah. Dari pihak orang yang berhutang, dia kan ditolong. Dia punya tanggung jawab untuk menjaga amanah. Adil amanata ila man itamanaka. Cuma dalam kondisi tertentu biasanya orang hutang itu lupa bayar. Makanya diperintahkan untuk ditulis kan gitu kan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu menjalin perikatan utang pada waktu tertentu maka tulis.
Tulis itu bukan hanya sekedar tulis saja sih sebenarnya, berarti pengertiannya dipastikan dia bisa bayarnya, ada riwayatnya, riwayat ngemplang apa enggak. Biasanya kan di transaksi keuangan, di lembaga keuangan itu kan hati-hati juga melihat mengenai portofolio orang yang akan menjalin perikatan, bagaimana profilnya dia. Nah, dalam kasus orang ngemplang atau susah bayar utang, kitanya sebagai pemilik piutang punya hak untuk nagih, tetap punya hak. Sini tetap punya kewajiban. Nah, kalau kemudian nggak diketahui pilihannya, ya pilihannya kita tagih atau kita ikhlaskan. Pada tahap tertentu sampai nggak ketahuan, yang secara teori nggak memungkinkan untuk ditagih, kalau pengen menolong kita ikhlaskan. Ini, tapi prinsipnya masih punya hak. Orang punya piutang itu punya hak. Sebagaimana orang yang berhutang masih punya kewajiban. Tapi masalahnya ada orang yang hutang lupa, orang yang punya piutang pengen nagih nggak enak, nggak nyambung ini, nggak nyambung. Maka lebih enak ditagih saja kalau belum diikhlaskan. Setidaknya orang yang punya tanggungan itu tahu dia punya tanggungan. Ada kalanya orang punya tanggungan terus lupa, mungkin juga. Nah, lupanya itu menyebabkan dia ya nggak dituntut orang lupa. Makanya disitulah pentingnya dicatat itu memang ya. Nah, kemudian yang kedua nazarnya. Nazar itu adalah menggantungkan perbuatan yang dibolehkan secara syar'i terkait dengan terjadinya sesuatu yang dinazarkan. Misalnya tadi itu kalau hutangnya dilunasi, saya akan nyembelih kambing misalnya. Utangnya 200.000, kambingnya 2 juta. Ya nggak apa-apa. Ini kan karena soal prestasi atas apa yang persyaratkan di dalam nazar. Maka ketika 200.000 dibayarkan, kita wajib menunaikannya. Dari sesuatu yang asalnya mubah atau sesuatu yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib, mewajibkan diri kita. Nah, gimana hukumnya orang bernazar? Ya prinsipnya tidak dianjurkan, tapi begitu orang bernazar wajib untuk menunaikan. Nah, jadi berubah menjadi wajib. Ini sebenarnya kan tradisi di Arab dulu kan, pokoknya mengkaitkan perbuatan tertentu dengan terjadinya apa yang diekspektasikan itu. Ya akhirnya kemudian diakui di dalam sistem hukum Islam, jika dia bernazar dan tercapai sesuatu yang dinazarkan, dia wajib bayar nazarnya, menjadi wajib. Hukum asalnya sih perbuatan itu bisa dia mubah atau bisa sunnah. Ngasih makan semasjid setiap hari Ahad pagi selama hidup misalnya. Pak Noto habis, Pak Noto ini masih senang. Kalau gitu nanti kita mulai aja ya, habis Lebaran kita sarapan pagi. Ya, gitu ya, udah bisa dipahami ya. Oh enggak, nazarnya akan wajib jika tercapai apa yang dinazarkan. Nah, ya. Misalkan nazar kalau anak saya sembuh, saya akan ajak umroh misalnya. Begitu anaknya sembuh dari sakit, ya wajib untuk umroh. Yang asalnya hukumnya sunnah menjadi wajib. Anak saya diterima di BUMN, saya akan kasih makan seluruh warga BDN, ya jadi wajib. Begitu diterima di BDN, sekalipun nggak sesuai ekspektasi, misalnya maunya di direksi jadi manajer misalnya gitu kan. Atau diterimanya nggak disebutkan apa, ternyata diterima kontrak misalnya,
ya tetap wajib begitu nggak disebutkan definitifnya. Nah, diterima masuk UGM, terima misalnya, itu wajib ditunaikan. Tapi kalau belum, enggak ada kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahliha wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu